Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, video ini merupakan video untuk memenuhi tugas mata kuliah Desain Pembelajaran dengan dosen aku, Dr. Uwais Anis Khairumen, MPD. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Sebelumnya, anggota kelompok 8 yaitu yang pertama ada Febi Nurhalizah, yang kedua ada Muhammad Sabda Faris Akbar yaitu saya sendiri, yang ketiga ada Ridwan Agung Aruzi, yang keempat ada Nazri Nur Rahman, dan yang terakhir ada Putri Haryati. Yuk kita simak bersama penjelasan terkait framework Understanding by Design dari teman-teman kelompok 8. Apa yang dimaksud dengan understanding? Dalam perkembangan dunia pendidikan, ada pendekatan pembelajaran baru menurut Grant Wiggins dan J. M. Sittig, yaitu pendekatan Understanding by Design atau UBD. Pendekatan UBD dapat digunakan untuk mengembangkan rancangan pembelajaran guru dalam mengajar. Hal yang sangat diutamakan dalam pendekatan ini adalah understanding atau pemahaman. Dalam pendekatan ini, guru membuat rancangan pembelajaran agar siswa dapat berpikir tingkat tinggi untuk mencapai pemahaman tersebut. Kemudian, guru harus menentukan ide besar dan utama dari materi yang akan diajarkan. Ide utama dan tujuan pembelajaran disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih nyata dan mudah dipahami siswa. Selanjutnya, mengapa transfer penting sebagai indikator understanding? Transfer atau bisa kita sebut dengan tujuan pembelajaran ini sangat penting dalam indikator understanding karena understanding by design ini utamakan pertama penyusunan penetapan tujuan pembelajaran. Selanjutnya baru pembuatan soal evaluasi, yang terakhir baru penentuan langkah-langkah pembelajaran. Dengan adanya transfer, guru bisa memiliki struktur yang jelas saat guru melakukan pembelajaran, dan siswa dapat lebih mudah menemukan makna dari kegiatan kelas yang dilakukan karena sudah ada tujuan pembelajaran yang ditetapkan guru sebelumnya. Saya Febi Nurhaliza akan menjelaskan mengenai apa kaitannya asesmen dengan evidence. Pada framework Understanding by Design terdapat keterkaitan antara asesmen dengan evidence. Dikarenakan proses penilaian program yang melibatkan pengumpulan bukti pembelajaran pada siswa. Semua program wajib mengumpulkan bukti langsung pembelajaran siswa untuk setiap hasil pembelajaran program. Dalam melakukan penilaian, pendidik harus yakin bahwa pendidikan dapat membawa perubahan pada siswa. Maka dengan pengumpulan bukti-bukti yang cukup untuk kemudian dijadikan dasar penetapan ada tidaknya perubahan dan derajat perubahan yang terjadi. Namun, bukti yang dikumpulkan dapat berbeda-beda pada setiap program dan bergantung pada hasil pembelajaran setiap program dan peluang di setiap peta kurikulum untuk mengumpulkan data tersebut. Adapun bukti-bukti yang dapat dikumpulkan yakni yang pertama ada bukti kuantitatif, yaitu membagi hasil pengukuran berbentuk angka, contohnya testing dan laporan tugas lapangan. Yang kedua ada bukti kualitatif, yaitu tidak berbentuk bilangan, melainkan hanya menunjukkan kualifikasi hasil belajar. Contohnya, baik sekali, sedang rajin, dan lainnya. Dari kedua bukti tersebut yang dikumpulkan seharusnya memenuhi persyaratan tertentu agar dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan atau penilaian. Terdapat perubahan perilaku dan derajat perubahannya secara adil dan objektif, serta pengambilan keputusan ataupun penilaian selalu dipengaruhi oleh value judgment. Karena itu, peranan bukti-bukti penilaian tersebut dan tidak bisa diabaikan dan demi kepentingan semua siswanya. Lalu, bagaimana contohnya dalam konteks pembelajaran SD? Dalam pembelajaran SD, understanding merupakan pendekatan dalam menyusun rancangan pembelajaran untuk mengusahakan peningkatan pemahaman siswa. Hal pertama yang dilakukan adalah merumuskan hasil yang diinginkan untuk meliputi tujuan utama, pemahaman yang ingin dicapai siswa, dan pertanyaan pokok. Setelah hasil akhir yang diinginkan dirumuskan, dilanjutkan menentukan bukti pembelajaran yang kontekstual dan langkah pembelajaran yang sesuai dengan hasil akhir yang diinginkan. Dalam menyusun langkah pembelajaran,
kita menggunakan panduan where to untuk mengarahkan siswa. Selanjutnya, penerapan understanding dalam konteks pembelajaran SD. Sesi 1. Siswa dihadapkan pada masalah untuk dipecahkan secara individu. Guru menjelaskan ketentuan dalam pengerjaannya kepada siswa. Sesi 2. Selama 5-10 menit, siswa akan berusaha untuk menyelesaikan secara individu. Selama waktu itu, siswa dapat menuliskan ide-idenya dalam kertas. Sesi 3. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian berkumpul bersama kelompoknya. Setiap kelompok mendiskusikan permasalahannya yang telah diberikan secara individu dengan memperlihatkan dan mendengarkan ide dari masing-masing anggota. Tujuan dari diskusi ini adalah untuk mengkomunikasikan, menjelaskan apa yang mereka pikirkan, menemukan kesalahan dalam alasan mereka, dan akhirnya mencapai hasil bersama. Sesi 4. Setelah beberapa waktu, semua jawaban dikumpulkan. Sesi 5. Guru melihat semua jawaban siswa dengan mencari persamaan dan perbedaannya. Kemudian memulai diskusi dengan memilih jawaban yang dapat mewakili beberapa jawaban kelompok lain dan meminta anggotanya untuk menjelaskan jawaban mereka. Sesi 6. Di akhir sesi, setiap siswa harus benar-benar memahami jawaban yang disetujui. Untuk membuktikannya, guru mengulang kembali jawaban yang benar. Guru menulis atau menggambarkannya di papan tulis. Jika waktu habis sebelum kesepakatan diraih, guru dapat meringkas sampai bagian yang telah diraih. Kemudian guru bisa menyimpulkan hasil diskusi. Kelebihan model understanding dalam konteks pembelajaran adalah yang pertama itu siswa lebih memahami konsep yang diajarkan sebab mereka sendiri yang menemukan konsep tersebut. Kemudian pengetahuan itu tertanam berdasarkan skema yang dilalui siswa sehingga pembelajaran itu lebih bermakna. Ketiga, hal ini dapat meningkatkan kemampuan dan keinginan siswa untuk membaca. Keempat, membuat siswa aktif dalam mengikuti proses belajar mengajar. Dan yang terakhir, yang kelima, meminimalkan peranan guru dalam proses belajar mengajar. Apa yang dimaksud dengan by design? Understanding by design adalah pendekatan dalam hal yang bersangkutan dengan perencanaan pelaksanaan pembelajaran. Understanding by design itu memandang bahwa pembelajaran itu adalah suatu proses pembangunan untuk meningkatkan pemahaman secara mendalam dan juga untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Hal ini berorientasi dari hasil belajar atau cara berpikir tentang pembelajaran, penilaian, dan pengajaran yang menempatkan siswa berada di tengah proses pembelajaran. Menurut Susan Clayton, understanding by design merupakan suatu kerangka kerja atau cara berpikir yang lebih bertujuan untuk merancang pembelajaran di mana pemahaman merupakan target utamanya. Mengapa by design penting? Berikut beberapa alasan dan faktornya. Yang pertama, tugas guru sebagai desainer pembelajaran. Sebagai guru yang profesional, guru dituntut harus memiliki kemampuan dan keahlian mendesain pembelajaran dan menempatkan peserta didik sebagai kliennya dalam pembuatan desain pembelajaran, yaitu dalam mendesain, menyusun kurikulum dari pengalaman belajar untuk menentukan tujuan-tujuan, merancang penilaian, mengamati kebutuhan peserta didik, dan selanjutnya dilihat pada hasil akhirnya apakah sesuai atau tidak. Selanjutnya, digunakan sebagai kerangka kerja yang digunakan guru untuk merancang kurikulum, untuk mendesain. Perlu terstrukturnya suatu perencanaan dalam pembelajaran sehingga terjadi proses transfer dan memahami pokok-pokok materi yang dipelajari. Selanjutnya, sebagai sistem penunjang, yaitu agar proses belajar membuat peserta didik lebih aktif, produktif, dan efektif dalam memaksimalkan belajar untuk mendapatkan pemahaman,
pengalaman peserta didik, dan memperbaiki kinerja guru sehingga tujuan jangka pendek dan jangka panjang tercapai. Selanjutnya, merupakan orientasi dan gagasan understanding by design itu sendiri. Berorientasi dari hasil belajar dan cara berpikir tentang pembelajaran dan penilaian, serta kegiatan belajar mengajar membentuk peserta didik yang kritis, kreatif, dan pembelajaran yang bermakna. Dalam artian mudah dipahami karena diawali dengan tujuan dan hasil akhir yang ingin dicapai. Dan terakhir, kegiatan pembelajaran terjadi kasus sehingga proses belajar mengajar bisa berantakan bahkan gagal. Tentu ini adalah hal yang tidak diinginkan guru, peserta didik, wali murid, dan lembaga pendidikan. Ini dibuktikan terdapat temuan kasus seperti yang terdapat di video yang berjudul What is UBD Grand Visions? Answer with Video Cases, atau hambatan-hambatan yang ditemukan pada saat proses belajar mengajar, di mana tanpa adanya desain ini bisa memungkinkan terjadinya kegagalan dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga kegiatan belajar mengajar ini tidak bermakna. Sehingga dapat disimpulkan bahwa by design dalam pembelajaran memiliki status dan kedudukan sangat penting dan krusial. Berikan contohnya dalam konteks pembelajaran SD by design. Buku kelas 1, tema 1, subtema 1, pembelajaran 3, stage 1. Tujuan pembelajaran: siswa dapat membilang secara urut bilangan 1 sampai dengan 10 dengan bantuan benda konkret. Yang selanjutnya, siswa dapat mengelompokkan benda sesuai dengan bilangan 1 sampai dengan 10. Stage 2. Evaluasi pembelajaran. Assessment dan evaluasi yang mengacu pada tujuan pembelajaran. Asesmen meliputi 1. Siswa dapat mengamati video dan gambar mengenai bilangan 1 sampai 10. Yang kedua, siswa dapat menuliskan bilangan 1 sampai 10. Dari video yang ditampilkan akan muncul beberapa sub pertanyaan meliputi: apa bilangan asli terkecil? Apa saja contoh benda di sekitar kita yang berjumlah 10? Selanjutnya stage 3, yaitu langkah pembelajaran. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, lalu nanti siswa mengamati video yang diberikan tadi melalui proyektor. Tapi sebelum itu, siswa akan diberikan pertanyaan untuk memancing minat siswa agar mau untuk belajar. Nah, kemudian siswa yang ingin menjawab diharuskan untuk mengangkat tangannya dan diperbolehkan menjawab di tempat duduknya. Setelah mengamati video, siswa menjawab asesmen yang diberikan dengan menjawab langsung atau juga melalui kertas. Di akhir pembelajaran, siswa akan diberikan soal untuk memperdalam materi mengenai bilangan 1. Itulah pemaparan jawaban dari kelompok kami mengenai Understanding by Design. Sekian, terima kasih kami dari kelompok 8. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.